nih kita nggak ketemu secara tatap muka. Betul, bisa. Tapi nih kita mau tetap semangat untuk adik-adik di rumah, jangan berhenti untuk berdoa, untuk tetap semangat menjalani hari-hari kita nih Ci. Nah sebelum itu adik-adik, sebelum kita mau nyanyi, kita mau mendengarkan Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Oke adik-adik yang ada di rumahnya, kita mau berdoa kepada Tuhan. Ambil posisinya yang enak. Semuanya kita mau lipat tangan kita, tutup mata kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu Tuhan pada hari ini. Tuhan, sebentar kami mau mulai ibadah sekolah minggu kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati ibadah sekolah minggu dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan berkati ya Tuhan, dimanapun anak-anak kami berada ya Tuhan, Kau tetap jaga mereka, Kau lindungi mereka ya Tuhan. Tuhan, hanya di nama Tuhan Yesus, haleluya, Amin. Ya adik-adik di rumah, ayo tetap semangat dalam memuji Tuhan. Jadi kita semuanya untuk bangkit berdiri, kita mengangkat pujian kita. Happy ya happy. Pakai gerakan ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Adik-adik masih semangat. Adik-adik yang di rumah, kalau masih semangat kita mau sambung lagi dengan kita. Oh sukacitaku. Sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Ke belakang. Pam 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 pam. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ketemukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berharap, Dia senang kehidupanku. Adik-adik, tadi kita udah nyanyi-nyanyi, kita udah lompat-lompat. Sekarang Cici minta adik-adik semuanya untuk duduk diam, ambil sikap yang baik. Kita mau dengerin firman Tuhan, tapi sebelum itu kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Kita mau angkat pujian kita dengan sayang. Katakan besertaku.
Kedatangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya dan sayang-Mu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tengah badai hidup. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Saya minta semuanya untuk duduk diam, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami sudah datang Tuhan untuk memuji-Mu Tuhan, untuk menyembah-Mu ya Bapa. Tuhan berkati Tuhan anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Kiranya Kamu pakai Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan Tuhan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman yang kami dengar Tuhan dapat menjadi kekuatan akan kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, hanya dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Sini, Cuk. Halo adik-adik, apa kabarnya kalian semua? Wah, senangnya kita bisa bertemu lagi ya teman-teman ya. Kenalin, nama aku Ica, kalian ingat kan? Kali ini aku mau menceritakan tentang sebuah kisah, yaitu yang diambil dari Alkitab Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Nah, adik-adik, kalian penasaran nggak mau dengerin ceritanya? Siap-siap ya. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Lalu jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis di dalam Alkitab, di dalam kitab Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Nah, lalu kata Yesus kepadanya, "Jawabanmu itu benar, maka perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia itu?" Kata Yesus adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan para penyamun yang bukan saja merampoknya dengan habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dengan meninggalkannya setengah mati. Dan kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu,
terluka parah. Tetapi ia melalui jalan itu dan melewatinya. Dari seberang jalan dia meninggalkannya. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melewati orang itu yang sedang terluka, ia melewatinya dan meninggalkannya. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah, adik-adik, kemudian orang Samaria itu turun dari atas keledainya. Ia pergi kepadanya, menghampiri orang yang terluka itu, lalu membalut luka-lukanya yang sebelumnya ia sudah sirami dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang yang terluka itu ke atas keledainya dan membawanya untuk merawat dia. Lalu orang Samaria itu membawa orang yang terluka ini ke tempat penginapan untuk merawatnya di sana. Dan keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah ia, dan jika engkau membelanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya ketika aku kembali. Nah, adik-adik, kemudian Yesus berkata kepada orang yang bertanya ini, kepada ahli Taurat ini, siapakah di antara ketiga orang tersebut yang adalah sesama manusia dari orang yang jatuh tadi ke tangan para penyamun? Menurut pendapatmu, apa jawaban orang tersebut, adik-adik? Nah, ahli Taurat ini menjawab Yesus, katanya, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya, dialah yang disebut orang yang mengasihi sesama manusia. Lalu jawab Yesus kepadanya, jawabanmu itu benar, pergilah dan perbuatlah demikian. Nah, adik-adik, dari kisah ini, apa yang kita dapat? Pelajaran apa yang kita dapat dari cerita firman Tuhan kali ini? Firman Tuhan kali ini mengajarkan agar kita saling mengasihi sesama manusia. Entah itu dia dari suku yang berbeda, agama yang berbeda, dari bangsa yang berbeda, Tuhan mau kita mengasihi sesama kita. Kita tidak boleh membedakan setiap orang. Tuhan mau kita mengasihi mereka semua. Entah itu dia miskin, entah itu dia kaya, kalian harus menolong mereka ketika mereka sedang mengalami kesusahan. Adik-adik, kalau kalian melihat ada yang sedang sakit, kalian bisa mendoakan. Kalau ada yang kesusahan, kalian bisa tolong mereka. Nah, itulah yang Tuhan mau dari kita. Ya, kalian bisa lakukan kan adik-adik? Kita mau mengasihi teman kita mau mengasihi keluarga kita mau mengasihi semua orang, bahkan mereka yang tidak kita kenal. Sekian firman Tuhan kali ini adik-adik. Kalian mengerti kan? Jangan lupa ya untuk tetap selalu mengasihi sesama kita, manusia. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus untuk kita lakukan.
Dadah adik-adik.